Anak ini selalu berangkat terlambat ke sekolah dan rela dihukum gurunya. Namun saat tahu alasannya, gurunya langsung menangis. Ternyata yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Nina berdiri di depan gedung sekolah dengan hati yang berdebar-debar. Baru saja memasuki tahun ajaran baru dan dia sudah terjebak dalam masalah. Gerbang sekolah telah ditutup dan satpam yang bertugas mengunci gerbang tampaknya belum menyadari kehadirannya. Hati Nina berkata-kata dalam kegelisahan. Pelajaran pertama pasti sudah dimulai dan dia masih terjebak di luar gerbang. Waktu terus berjalan dan Nina semakin gelisah. Dia tahu bahwa pada jam seperti ini, satpam biasanya pergi ke kantin untuk membeli kopi dan bersantai sejenak. Dia hanya bisa berharap agar satpam segera kembali dan membukakan gerbang untuknya. Sementara itu, kegelisahan dalam dirinya semakin memuncak. Sudah pukul 8 dan dia bisa membayangkan guru-guru di kelasnya mulai bertanya-tanya tentang keberadaannya. Tiba-tiba, seberkas harapan muncul di hati Nina ketika dia melihat satpam berjalan ke arah gerbang. Hatinya berdebar keras ketika satpam semakin mendekat. Ketika satpam melihatnya, dia melambaikan tangannya dengan panik. Nina merasa lega ketika satpam mulai berlari menuju gerbang, mengeluarkan kunci untuk membukanya. Gerbang akhirnya terbuka dan Nina segera melangkah masuk ke dalam sekolah. Meskipun dia merasa lega karena berhasil masuk, dia tidak bisa menghindari omelan dari satpam. Dengan suara lantang, satpam memberinya nasihat agar tidak terlambat lagi di masa mendatang. Nina mengangguk paham sambil berterima kasih kepada satpam. Meskipun hatinya masih berdebar-debar, dia merasa lega karena berhasil masuk ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan waktu agar tidak terlambat lagi di masa mendatang. Namun ketika Nina akhirnya tiba di kelas, suasana hatinya kembali gelisah. Guru pertama, Ibu Devi, sudah berdiri di depan kelas dengan tatapan tajam. Nina menundukkan kepalanya, merasa malu karena terlambat. "Maaf Bu Devi," ucap Nina pelan, sambil mencari tempat duduk kosong di belakang. Ibu Devi menatap Nina dengan tatapan tajam. "Nina, ini bukan pertama kalinya kamu terlambat. Apa alasan kamu kali ini?" tanya Ibu Devi dengan suara yang tegas. Nina menelan ludah, mencari-cari kata-kata untuk menjawab. "Saya terjebak di luar gerbang, Bu. Satpam baru membukanya," ucapnya pelan. Ibu Devi mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. "Kamu harus lebih memperhatikan waktu, Nina. Keterlambatan dapat mengganggu proses belajar mengajar bagi teman-temanmu," tegur Ibu Devi. Nina mengangguk dengan penyesalan. "Saya minta maaf Bu, ini tidak akan terulang lagi," ucapnya tulus. Ibu Devi menghela nafas. "Baiklah Nina, saya berharap kamu memperbaiki kebiasaanmu yang ini. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita," ucapnya dengan suara yang lebih lembut. Nina merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih memperhatikan waktu dan tidak terlambat lagi di masa mendatang. Meskipun awalnya diwarnai dengan kesalahan, Nina berharap tahun ajaran baru ini akan menjadi awal yang baik untuk mencapai impian dan cita-citanya. Namun siapa yang menyangka keterlambatan Nina berlanjut dari hari itu. Bukan kehendaknya, sehingga Nina kerap melihat satpam menghela nafas tatkala melihatnya berdiri di depan gerbang lagi dan lagi. "Nina, kamu kerap sekali terlambat. Lama-lama kamu gak akan saya kasih izin buat masuk ke sekolah.
Saya bisa laporin kamu ke guru konseling nanti. Pak Satpam menjadi tegas. Nina mengangguk mengiyakan, walaupun dalam hati ia tidak tahu apakah bisa. Karena sungguh ia tidak ingin terlambat, namun sesuatu yang ia lakukan setiap pagi membuatnya terlambat tanpa disangka. Nina memasuki kelas dengan langkah ragu. Hatinya berdebar-debar menantikan reaksi dari guru yang terkenal galak tersebut. Namun sepertinya takdir telah menentukannya, karena begitu Nina melangkah masuk, guru itu langsung menegurnya dengan suara keras, tidak memberinya kesempatan untuk duduk. Di luar sana Nina, kau tidak akan masuk kelas sampai aku selesai mengajar, bentak guru tersebut. Suaranya memenuhi ruangan. Nina menundukkan kepalanya dalam rasa malu, merasa seperti selalu menjadi sorotan negatif di sekolah ini. Dia menuruti perintah guru tersebut, berdiri di luar pintu kelas dengan perasaan campur aduk. Waktu terasa berjalan begitu lambat baginya, sementara guru itu mengajar dengan semangat. Nina hanya bisa merasakan rasa tidak nyaman karena harus berdiri di luar kelas, di depan pintu yang menutupi pandangan dan teman-temannya. Saat bel pulang berbunyi, Nina masih berdiri di tempatnya, seakan-akan terpaku di tempatnya. Dia merasa hina, direndahkan oleh perlakuan guru dan ejekan teman-temannya. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam kelas, tata tertib teman-temannya mengejek dan menyorakinya. Merasa seperti sedang ditusuk oleh ribuan jarum, Nina berusaha menahan air mata yang mengancam untuk menetes. Dia menemukan tempat duduknya, hanya untuk menyadari bahwa tempat yang biasanya diisi oleh teman sebangku kini kosong. Mungkin mereka berpikir bahwa menjadi teman dengan Nina akan membuat mereka mendapat perlakuan yang sama dari guru. Nina terduduk di bangku kosongnya dengan hati yang hancur. Di sampingnya duduk seorang anak yang selalu terlihat diam. Anak yang sepertinya dimusuhi oleh banyak orang. Nina merasa simpati pada anak itu. Merasa seperti mereka berdua berada di posisi yang sama, diasingkan oleh teman-teman sekelasnya. Pelajaran berjalan tanpa Nina, dan dia hanya bisa merenungkan kejadian yang baru saja dialaminya. Dia bertanya-tanya mengapa dia selalu menjadi sorotan negatif di sekolah ini. Apakah karena dia sering terlambat? Atau karena impian dan cita-citanya yang terlalu besar bagi orang lain untuk mengerti? Ketika bel pulang sekolah berbunyi, Nina merasa lega karena akhirnya bisa meninggalkan tempat itu. Dia berjalan pulang dengan langkah yang berat, memikirkan apa yang bisa dilakukannya agar tidak lagi menjadi sorotan negatif di sekolah itu. Meskipun hatinya hancur, Nina berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap tegar dan tidak akan membiarkan perlakuan buruk orang lain menghancurkan semangatnya. Namun keesokan harinya, Nina dipanggil ke sekolah. Guru yang mengajar kemarin memperingatinya bahwa keterlambatannya telah mengganggu konsentrasi siswa lain di kelas. Nina merasa semakin hancur ketika mendengar teguran itu. Dia merasa seperti tidak ada tempat yang aman baginya di sekolah ini. Tetapi meskipun begitu, Nina tetap berusaha untuk tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk meraih impian dan cita-citanya. Meskipun jalan menuju kesuksesan terasa begitu sulit. Nina, tolong duduk, ada hal yang perlu kita bicarakan. Guru mempersilahkan Nina duduk di kursi yang kosong, tepatnya di depan meja guru. Nina, saya memanggilmu ke kantor karena saya ingin membicarakan masalah keterlambatan yang terjadi berulang kali. Ini bukan pertama kalinya kamu terlambat masuk kelas, dan ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain. Menundukkan kepala dengan rasa malu. Maafkan saya benar-benar tidak bermaksud untuk mengganggu kelas. Saya mengerti Nina,
Tapi kamu harus memahami bahwa waktu sangat berharga, terutama di sekolah. Keterlambatan bisa membuatmu kehilangan pelajaran dan kesempatan untuk belajar. Saya berjanji akan berusaha lebih baik lagi, Bu. Saya tidak akan terlambat lagi. Baiklah, Nina. Saya harap kamu memegang janjimu itu. Kita semua ingin melihatmu sukses di sekolah ini. Jadi mulai sekarang, berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk teman-temanmu. Nina mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Baiklah, itu dia. Kamu boleh kembali di kelas sekarang. Ingatlah, Nina, keberhasilanmu di sekolah ini ditentukan oleh dedikasimu dan kerja kerasmu. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti keterlambatan menghalangi impianmu. Saya akan mengingatnya, Bu. Terima kasih atas peringatannya. Sama-sama. Sekarang kembali ke kelas dan tunjukkan kepada semua orang bahwa kamu mampu melakukan yang terbaik. Nina bangkit dari kursi. Saya akan melakukannya, Bu. Besoknya setelah diperingatkan, Nina tidak masuk ke kelas selama beberapa hari. Sehingga wali kelas dan guru yang lain berdiskusi untuk masalah Nina ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Nina yang sebenarnya. Mereka hanya tahu potensi Nina yang pintar dan juara kelas. Namun sejak kelas 11, ia sering terlambat, dan bahkan sekarang ia tidak masuk ke sekolah. Suasana kelas terasa hening ketika Nina akhirnya memasuki ruang kelas. Wajahnya yang biasanya penuh semangat dan senyuman kini terlihat muram. Matanya yang biasanya bersinar kini terlihat redup. Namun, walaupun demikian, ada keberanian yang terpancar dari setiap langkahnya. Meskipun terlambat lagi, dia tetap datang, siap menghadapi konsekuensi atas ketidakhadirannya. Wali kelas Ibu Winda dan beberapa guru lainnya berkumpul di meja guru, membicarakan tentang masalah Nina. Mereka merasa bingung dan khawatir, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Nina. Mereka hanya tahu bahwa Nina memiliki potensi yang luar biasa. Tapi kebiasaannya terlambat dan absen belakangan ini membuat mereka khawatir. Bagaimana kabar Nina, Ibu Winda? Tanya salah satu guru dengan nada cemas. Ibu Winda menghela nafas. Saya tidak tahu. Semakin lama dia absen, semakin saya khawatir. Ketika guru bertanya kepada teman-teman sekelas Nina tentang keberadaannya, tidak ada yang tahu. Bahkan beberapa dari mereka merasa lega bahwa Nina tidak lagi mengganggu kelas mereka. Namun ketidakberadaannya tidak membuat masalah mereka hilang begitu saja. Justru menjadi tambah buruk karena masalah ini menjadi pusat perhatian guru. Saat hari pelajaran berlangsung, suasana semakin tegang. Nina berdiri di depan pintu kelas, menunduk dan memegang tangannya dengan erat. Dia berusaha menahan air mata yang sudah lama ingin dia luapkan. Dia merasa seperti dia tidak punya kekuatan lagi untuk terus melawan, tapi dia tetap harus kuat untuk adiknya yang sudah tidak ada lagi. Ketika Ibu Winda bertanya tentang alasan ketidakhadirannya selama seminggu, Nina semakin mempererat genggaman tangannya, semakin kuat menahan tangisnya. Akhirnya dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dari awal saya masuk ke sekolah, adik saya mulai masuk SMP. Dia adalah satu-satunya adik yang saya miliki dan sangat saya sayangi. Alasan saya sering terlambat adalah karena saya harus mengantar adik saya ke sekolah yang arahnya berlawanan dengan sekolah saya. Setelah itu, saya harus menitipkan jualan keliling kepada warung-warung sebelum akhirnya bisa sampai di sekolah. Cerita Nina, suaranya terdengar serak karena tertahan tangis. Namun, seminggu yang lalu adik saya mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Lukanya cukup parah hingga harus masuk UGD. Saya sangat terpukul, dan beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Lanjutnya, suaranya tercekat oleh kepedihan yang mendalam. Guru-guru di ruangan itu terdiam mendengar cerita Nina. Mereka merasa terharu dan sesaat tak bisa berkata-kata. Kemudian, Ibu Winda mendekati Nina dengan wajah penuh simpati. Nina, maafkan kami.
karena kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Kamu harus tahu bahwa kami di sini untukmu. Jika kamu membutuhkan bantuan atau teman-teman untuk diajak bicara, kami selalu siap mendengarkan, ucap Ibu Winda dengan penuh kehangatan. Nina melanjutkan ceritanya, menangis terseduh-seduh di dalam pelukan sang guru. Kelas menjadi hening, sedih, dan penuh dengan rasa simpati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kisah Nina akan seberat ini. Mereka merasa sedih dan menyesal karena mereka sebelumnya tidak menyadari bahwa Nina sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Setelah mendengarkan cerita Nina, guru-guru bersama-sama memberi dukungan dan kehangatan kepada Nina. Mereka bersumpah untuk membantu Nina melewati masa-masa sulitnya dan memastikan bahwa Nina tidak merasa sendirian lagi. Dengan penuh kasih sayang, mereka memberikan Nina pelukan yang menguatkan, mengingatkannya bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi cobaan hidupnya.